Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili sedang dihadang oleh Huyong beserta anak buahnya. Xiaoyu melihat sekitar. Huyong membawa banyak ahli penipit. Kalau benar-benar sampai berkelahi, Xiaoyu tidak yakin bisa mengalahkan mereka semua. Xiaoyu melirik Nili. Dia mempertanyakan apakah Nili memiliki strategi. Nili tertawa kecil. Dia berkata, "Kau ini sedang bermain dengan anak kecil atau apa? Berkelahi cuma main pukul, seperti anak kecil." Huyong menjawab, "Sudah terpojok, masih saja keras kepala." Nili mengatakan, "Kau pikir aku tidak bisa menghadapi kalian semua? Untuk menghadapi orang-orang sepertimu, aku tidak perlu mengeluarkan tenaga." Hu Tian dan Huyong saling bertatapan. Kemudian Huyong berkata, "Kalian bertiga belum mencapai alam Heavenly Pit, tapi masih bisa bersikap sombong." Huyong menyuruh Hu Tian tidak membuang waktu. Kalau Huyong tidak bisa membereskan Nili dan teman-temannya hari ini, maka dia akan menulis namanya terbalik. Hu Tian berkata, dia merasa tidak bisa membawa mereka bertiga. Huyong berkata, "Pokoknya, hari ini aku akan membawa mereka bertiga. Siapa yang berani menghalangiku?" Huyong terkejut melihat dua tetua datang. Tetua Huang berkata, "Tuan Muda Hu, saya rasa di perguruan Skesol, Anda tidak bisa bertindak seenaknya." Mereka bertiga adalah generasi berbakat dari perguruan Skesol. Tidak ada yang diperbolehkan mengambil tindakan apapun terhadap mereka. Meskipun mereka bersalah, perguruan yang akan menghukum mereka. Tuan Muda Hu juga seorang murid dari perguruan Skesol. Entah itu sekarang atau kedepannya. Bagi yang berani melanggar aturan perguruan Skesol, kami tidak akan segan-segan memberikan hukuman. Huyong hanya bisa mematuhi perkataan tetua Huang. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada para tetua. Lu Piao meledek Huyong yang sedang dimarahi oleh tetua Skesol. Anak buah Huyong saling memaki. Mereka pun pergi. Huyong melihat ke belakang sambil berkata, "Awas saja kalian semua. Aku pasti tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Begitu kalian sudah mencapai alam Heavenly Pit, jangan harap kalian bisa keluar dari perguruan Skesol." Sambil menunjuk, Huyong mengancam Nili. "Kau pasti akan mati setiap kali kau keluar." Nili berkata, Tetua Nanmen melihat Huyong. Huyong berkata, "Ayo pergi." Huyong dan anak buahnya segera pergi. Mereka bergerak dengan kecepatan 1000 langkah, meninggalkan tempat tersebut. Nili bergumam, "Begitu aku mencapai alam Heavenly Pit, aku bakalan meninggalkan pensolku di balik jiwa. Jadi, buat apa aku takut mati? Kalau orang-orang seperti itu mau melawanku, aku pasti akan meladeninya." Tetua Nanmen melirik ke arah Nili dan teman-temannya. Dia berkata, "Kalian bertiga juga sama. Di perguruan, kultivasi adalah hal yang utama. Mencari masalah itu sangat tidak beradab. Kalau lain kali, kalian bertindak seperti ini lagi, kami akan mengeluarkan kalian dari perguruan Skesol." Lu Piao mengelak. Dia mengatakan, "Kalau bukan mereka yang memulainya." Tetua Nanmen mengatakan, "Tidak ada api, maka tidak ada asap. Kalau kalian tidak mencari masalah, mana bisa mendapat masalah?" Lu Piao bergumam, "Tetua ini tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah." Tetua Huang berkata, "Kalian bertiga adalah murid berbakat yang memiliki masa depan yang cerah. Oleh sebab itu, kalian harus rendah hati. Keluarga Dragon Seal dan klan Gu bukanlah kelompok yang bisa kalian singgung begitu saja. Jangan sampai kalian memprovokasi mereka. Sebaiknya, kalian bersabar demi masa depan. Karena sabar adalah kunci kesuksesan." Nili berterima kasih atas pengajaran dari para tetua. Mereka berdua tidak akan mencari masalah lagi. Tapi, kalau ada yang keterlaluan dengan kami tidak akan bisa sabar begitu saja. Kalau tidak, mereka malah jadi kebiasaan. Tetua Nanmen bergumam, "Orang-orang jenius selalu memiliki tabiatnya masing-masing. Aku tidak bisa menasehati mereka sepenuhnya." Xiaoyu berkata, "Kalau ada orang yang sombong dan keterlaluan, maka mereka punya hak untuk melindungi diri. Contohnya hari ini. Huyong dan kelompoknya ingin membawa kami ke tempat sepi untuk diberi pelajaran. Bagaimana kami bisa sabar dengan tingkah laku seperti itu? Kalau bukan karena para tetua, kita tidak tahu hasilnya bakalan seperti apa." Tetua Nanmen berkata, "Kalau ada orang yang menyebabkan masalah untukmu, kami pasti akan membantu menyelesaikannya." Nili pun terkejut, dan Tetua Huang melirik Tetua Nanmen. Tetua Nanmen kembali berkata, "Akan tetapi, kalian semua punya masa depan yang cerah.
Aku sarankan kalian semua tidak menyia-nyiakan tenaga kalian pada perkelahian internal. Sakti bulu ilahi kami memiliki banyak musuh. Kalian adalah para jenius dari sakti bulu ilahi. Kalian harus saling bersatu. Nili menjawab, karena para tetua bersedia membantu kami, maka sudah pasti. Lebih baik kami tidak akan menyia-nyiakan waktu kami dengan orang-orang seperti itu. Tetua Nanmen berkata, itu bergantung pada kinerja kalian. Kemudian, kedua tetua melayang dan bergegas pergi. Nili dan Lu Piao memandangi para tetua yang bergegas pergi. Nili mengajak Xiaoyu dan Lu Piao ke lapangan kedua setelah pelajaran mereka selesai. Dengan adanya dua tetua yang mengawasi mereka, seharusnya tidak ada yang berani macam-macam. Xiaoyu bertanya ke Nili, memangnya kau yakin kalau tetua itu bakalan datang? Nili dengan santainya menjawab, entahlah. Lu Piao terkejut, dan Xiaoyu berkata, kau benar-benar mau memanfaatkan perlindungan mereka untuk menjadi backinganmu. Berpindah ke tempat lain. Kedua tetua yang sebelumnya terbang tiba-tiba berhenti. Tetua Nanmen bertanya ke Tetua Huang, apakah mereka sudah masuk jebakan anak itu? Tetua Huang menjawab, sepertinya begitu. Dengan kinerja yang mencolok, di lapangan Sensol itu, pasti akan banyak perhatian dari para petinggi di perguruan Skesol. Itu sebabnya dia tidak terlihat takut saat berhadapan dengan Huyong. Saat berhadapan dengan Huyong, dia pasti sudah tahu kalau kita berada di sana. Tetua Nanmen menghembuskan napas. Aku melihat formulir pendaftaran yang diisi oleh Xiaoyu untuk mereka. Di sana, mereka mengisi umur 14 tahun. Dan tahun depan mereka berumur 15 tahun. Tapi mereka sudah selicik ini. Tetua Huang pun hanya bisa tertawa. Mereka berpendapat, Long Yuyin, Jin Lian dianggap sebagai murid yang paling menonjol di antara para generasi muda. Tapi dibandingkan dengan Nili, mereka masih tidak ada apa-apanya. Berpindah ke Nili. Nili yang sebelumnya berjalan tiba-tiba berhenti dan merasakan gelombang susulan yang akan segera tiba. Setelah gelombang terakhir tenang, sepertinya mereka tidak punya waktu tenang untuk sekarang. Gu Heng dengan anak buahnya berada di depan Nili. Dia berkata, kau pasti yang namanya Nili. Memperoleh peringkat ketiga di papan Sensol saat pertama kali mencoba, serta melewati Long Yugin. Kau betul-betul patut disegani. Nili hanya terdiam, sedangkan Lu Piao mempertanyakan, siapa orang yang di depannya? Gu Heng pun meminta maaf karena tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian dia memperkenalkan dirinya. Orang-orang di sana terkejut karena mereka tahu kalau orang yang bernama Gu Heng adalah pewaris pertama dari klan Gu. Nili bergumam, aku belum pernah mendengarnya. Dari kehidupan sebelumnya, anggota yang paling kuat dari klan Gu adalah Gu Bei. Gu Heng mengatakan tujuannya datang ke sini untuk berteman dengan para jenius seperti Nili. Xiaoyu berbisik, kalau Gu Heng pasti mau macam-macam dengan Nili. Lu Piao dengan mulut ceplas-ceplos berkata, kalau dia suka berteman. Kalau begitu, mulai sekarang kita adalah teman. Nili juga setuju, kalau Tuan Gu ingin berteman, tentu saja mereka senang. Mulai sekarang, mereka bisa bergaul sebagai teman. Gu Heng mengatakan kalau dia menyukai sifat Nili. Jika Nili memiliki waktu senggang, Gu Heng meminta Nili untuk datang ke klan Gu. Gu Heng mendekatkan wajahnya ke Nili, kemudian membisikkan, kami pasti akan lebih senang jika menyambut para jenius sepertimu. Nili menjawab, kalau mereka juga suka berteman dengan orang lain. Selain itu, kalau bergabung dengan klan Gu, mungkin tidak akan cocok dengan kami. Gu Heng menanggapinya, dengan bakat seperti kalian bisa mencapai alam Heavenly Pit dalam waktu setengah bulan. Kalau kalian memiliki sumber daya yang cukup. Tolong pertimbangkan tawaran ini. Pintu kami akan selalu terbuka lebar untukmu. Gu Heng pun pergi meninggalkan Nili, diikuti dengan anak buahnya. Lu Piao bertanya ke Nili, apakah dia ingin merekrut mereka bertiga? Dari nadanya, dia tipe orang yang terlalu membanggakan diri. Dia sangat berbeda dengan Gu Bei. Kira-kira apa hubungan mereka dengan Gu Bei? Nili berkata ke Lu Piao, tenang saja. Dia cuma orang yang berpendirian keras seperti yang lainnya. Mencoba merekrut kita tanpa memahami bahwa dirinya mampu atau tidak. Dia cuma pewaris pertama klan Gu. Dia tidak punya wewenang nyata di dalam klan. Tapi, dia sudah memperlakukan seluruh klannya seakan-akan miliknya sendiri. Xiaoyu termenung. Kemudian dia berkata, Nili, kau harus berhati-hati, karena kau sudah menunjukkan bakat yang luar biasa di papan Sensol.
Para keluarga besar pasti akan memperhatikanmu. Nili menjawab, kita harus mencari orang untuk menyebarkan berita. Kalau kita akan mempertimbangkan bergabung dengan sebuah praksi setelah menyelesaikan pelatihan kita di perguruan Skesol. Setelah kita menyelesaikan pelatihan, kita akan membicarakannya lagi. Sebelum pelatihan kita selesai, para praksi itu mungkin tidak akan mengganggu kita. Mereka pasti tidak ingin kita sampai jatuh ke tangan praksi lain. Xiaoyu merasa kalau itu ide yang bagus. Berpindah ke Guheng, dia berkata, para bocah tengik itu, apa dia menganggapku ingin berteman dengannya? Mereka yang dianggap sudah menjadi temanku adalah mereka yang sudah berjanji setia kepadaku. Mereka yang tidak bersedia melayaniku, jangan harap bisa menjadi temanku. Para bawahan Guheng berteriak, itu benar, mereka bertiga tidak tahu menghargai kebaikan. Guheng berkata, memangnya kenapa kalau mereka berbakat? Ujung-ujungnya, mereka yang disebut jenius masih perlu bergabung dengan sebuah praksi atau lainnya. Mustahil satu orang bisa mengguncang sebuah praksi. Guheng mengatakan, klan Gu mereka bisa membiarkan atau membuatnya mati. Kalau bukan karena aturan perguruan Skesol, mereka pasti sudah mati. Karena mereka tidak berjanji setia padaku, jangan harap mereka bisa mencapai alam Heavenly Star selama hidupnya. Berpindah ke sebuah tempat yang dikelilingi oleh tebing tinggi. Terdapat sebuah rumah, di sekelilingnya tumbuh bunga-bunga. Di lantai terdapat banyak susunan array. Terlihat seorang wanita yang berada di dalam rumah tersebut. Dia sedang bermeditasi. Wanita itu adalah Ying Weru. Dia membuka matanya dan menyadari sesuatu. Dia mengatakan, jadi begitu, pantas saja dia merasa tidak asing saat melihatnya. Buku Roh Iblis Panah. Memang luar biasa, sampai bisa membalikkan ruang dan waktu. Tapi, begitu kau mencapai alam Heavenly Hexis, Kaisar Sage pasti akan menyadari keberadaanmu. Yang bisa aku lakukan untukmu adalah menukarkan takdirmu kepadaku. Saat Kaisar Sage melakukan ramalan berikutnya, akulah yang bakalan dicari, bukan dirimu. Gurumu hanya bisa membantumu sejauh ini. Entah itu kau benar-benar bisa menantang langit dan mengubah takdirmu. Semua tergantung padamu. Ibuku adalah manusia, tapi darah Dewa Iblis juga mengalir di dalam tubuhku. Keberadaanku sudah ditakdirkan, tidak dapat diterima. Aku berharap kau bisa terus hidup dengan pengajaran serta harapanku, Nili. Malam berlalu dan pagi pun tiba. Terlihat, Nili dan murid-murid sudah berada di dalam kelas. Nili menjadi pusat perhatian karena sudah membuat Long Yuyan kalah telak di papan Sensol. Murid-murid bergosip, tapi mereka takut kalau Long Yuyan mendengarkan pembicaraannya. Murid lain berkata, tenang saja, dia tidak ada di sini. Murid itu mendengar kalau Long Yuyan menerima 3 cambukan dari Nili. Biasanya, dia selalu sombong. Tapi sekarang, dia malah mendapatkan 3 cambukan. Belum selesai berbicara, murid itu menghentikan omongannya. Terlihat Long Yuyan sudah datang. Para murid terkejut. Long Yuyan duduk. Dia bergumam. Hanya unggul di papan Sensol. Bukan berarti bakatmu lebih tinggi dibandingkan denganku. Aku akan mengalahkanmu di bidang lain, Nili. Seseorang memanggil Nili. Ternyata itu adalah Gube. Dia menyapa Nili dan Lupiao, kemudian mengacungkan ibu jari kepada Nili. Dia mengatakan, kerja bagus. Kau memang hebat. Tak kusangka kau sampai mengalahkan Long Yuyan. Padahal, aku selalu ingin unggul daripada dia. Tapi apa boleh buat, dia terlalu kuat. Tapi, karena kau lebih kuat daripada Long Yuyan, aku mulai tambah mengagumimu. Nili mengatakan, kalau itu cuma persaingan di papan Sensol saja. Seharusnya, kau juga bisa melakukan hal yang sama kan? Gube terdiam sebentar, kemudian mengatakan, tidak. Aku memang yakin, aku tidak akan kalah dengan wanita itu. Tapi kalau mengalahkannya dengan telak, masih terlalu sulit buatku. Nili, kaulah satu-satunya orang yang mendapat pujian dariku. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like,